Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk semuanya. Selamat datang di channel YouTube saya, yaitu Lili Susanti. Jangan lupa untuk subscribe untuk menyaksikan video berikut ini. Pada kali ini saya akan mengerjakan soal uji kompetensi kalian untuk akuntansi tahun pelajaran 2017-2018. Ini yang akan kita kerjakan adalah memproses entry jurnal. Jadi, soal yang akan kita gunakan dengan nama perusahaan PT Kurnia. Jadi, kita siapkan terlebih dahulu lembar jawabnya. Ini lembar jawaban yang saya sediakan. Ada semua jurnal sudah dibuat. Lalu setelah itu kita lihat lagi ketentuan yang terdapat pada PT Kurnia. Yang pertama adalah tentang kebijakan umum di dalam perusahaannya. Ini menggunakan mata uang rupiah, yaitu single currency. Untuk pembelian diperhitungkan PPN masukkan 10% dari nilai pembelian. Nah, jadi kalau kita mau mengerjakan soal uji kompetensi keahlian itu, apalagi mengerjakan memproses entry jurnal, kita harus melihat ketentuan yang ada di sini. Dia baik ketentuan umumnya, pembelian, terus pengeluarannya kita lihat juga. Di sini menggunakan metode dananya apa dana untuk kas kecilnya. Pada soal kali ini namanya menggunakan metode dana tidak tetap atau sistem fluktuasi, di mana kas kecil itu memiliki dua sistem, yaitu dana tetap dan tidak tetap. Pada soal kali ini, PT Kurnia menggunakan metode dana tidak tetap atau fluktuasi. Jadi setiap transaksi kita catat ke dalam jurnal kas kecil. Lalu untuk pencatatan penjualannya, di sini ditentukan untuk perkiraan penjualan. Ini untuk penjualan secara kredit menggunakan akun sales installment dan perkiraan cost of goods sold of installment. Nah, di mana ini akan ditutup di akhir bulan pada jurnal penyesuaian. Lalu kita lihat lagi, setiap retur penjualan juga akan diperhitungkan nilai piutang dan PPN keluaran, yaitu PPN paid out. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada juga jumlah cicilan angsurannya 10 kali ditambah bunga 1% dari pokok angsuran. Jadi kita tinggal lihat aja di dalam soalnya. Lalu untuk berikutnya, setiap penerimaan kas sementara akan disimpan di brankas perusahaan dan dicatat ke dalam akun kas belum disetor, berarti undeposit fund. Jadi ini nama akunnya adalah undeposit fund. Lalu di sini untuk persediaan, ini yang penting juga. Kita harus tahu kita menggunakan metode apa dalam soal ini. Di sini menggunakan metode rata-rata bergerak. Biasanya di sini ada 3 metode yang digunakan, ada metode FIFO, LIFO, maupun rata-rata. Jadi pada soal kali ini kita menggunakan metode rata-rata. Lalu ini akan kita kerjakan, nanti kita ada buat jurnal dan membuat inventory card. Nah, setelah itu kita lihat lagi soalnya. Ini adalah daftar akun yang disediakan untuk nama perusahaannya menggunakan akun-akun yang ada terdaftar di sini. Lalu setelah ini biasanya ada saldo awal akun. Nah, ini saldo awal akun. Ini adalah neraca saldo awal. Biasanya kalau saya mengerjakan di dalam Excel, untuk neraca saldo awal ini saya pindahkan ke Excel-nya, saya copy paste ke Excel, saya buatkan satu sheet tersendiri. Jadi ini untuk memudahkan kita kalau kita membuat jurnal nanti milih nama akunnya. Oke, kalau udah saya akan buat jumlah ulang menggunakan sum, memastikan debit kreditnya seimbang atau balance. Oke, udah sesuai ya. Kalau udah
Saya akan memperbesar tampilannya. Jadi ini adalah neraca saldo awalnya. Kalau udah, kita lanjut lagi. Sekarang adalah tentang data customer dan suppliernya. Ini adalah daftar dari customernya dan saldo piutangnya. Ini adalah nama-nama customernya dari C001 sampai C004. Lalu ini ada saldonya. Kemudian di sini ada daftar suppliernya dan saldo hutangnya. Nah, ada dari S001 PT Alam Sutra sampai dengan S003 PT Intan Triguna. Lalu ada saldo awalnya. Lalu ini adalah daftar produk dan nilai persediaannya. Maka kita akan memindahkan ke dalam kartu persediaan. Ini dia kartu persediaannya. Kita kerjakan. Untuk saldo awalnya kita input dulu. Untuk kolom-kolom ini bisa kita ambil di dalam soal yang ada di PSMK. Oke, kita mulai. Berarti kita buat dulu saldo awalnya. Di sini keterangannya saldo awal. Di sini ada 2 barang, lemari S-nya ada 40 unit, berarti di kolom saldo. Harganya adalah 2 juta. Oke. Lalu kita pindah ke item berikutnya yang ada di nama barangnya yang AC. Dia 40 unit tapi kali 2.500.000. Kita ganti angkanya. Sudah sama. Jadi sebelum kita mulai ke transaksi yang pertama, inventory card harus kita isi terlebih dahulu. Oke, sudah ya. Inventory card-nya sudah kita isi untuk saldo awalnya. Oke, kalau udah kita lanjut ke dokumen transaksi yang pertama. Ini merupakan voucher kas kecil, di mana voucher kas kecil digunakan untuk pembuatan brosur perusahaan dalam rangka keperluan iklan. Jadi karena voucher kas kecil, maka kita akan input ke dalam jurnal kas kecil atau petty cash. Kita buat tanggalnya, ini tanggal 2. Evidence number-nya kita ambil yang ini, nomor ini. Kita salin saja. Lalu deskripsinya bisa kita buat misalnya pembuatan brosur perusahaan. Nah, ini keterangan aja. Oke, lalu kita pilih nama akunnya. Kita lihat di neraca saldo awal saja atau di daftar akun. Kita menggunakan akun advertising expense karena iklan. Nah, oke. Kita cari akunnya. Angkanya adalah 450.000. Cukup seperti ini saja saat kita menginput transaksi untuk kas kecil. Jadi setelah tanggal, deskripsinya kita buat juga, nama akunnya kita tulis, nomor akunnya dan jumlahnya. Jumlahnya kita lihat aja di bukti transaksinya. Oke, kalau udah berarti kita sudah selesai. Sekarang kita mau ke dokumen berikutnya. Oke, ini berarti udah ya. Oke, kita simpan dulu karena menggunakan Excel. Lalu dokumen kedua. Ini merupakan faktur penjualan angsuran. Kita akan catat ke dalam jurnal penjualan
Sekarang kita buka dulu jurnal penjualannya atau sales jurnalnya. Kita buat tanggalnya, di sini tanggal 2. Lalu kita buat nomor invoice-nya. Deskripsinya kita buat nama customer-nya. Lalu kita langsung ke akun yang bagian account receivable-nya, berarti total piutangnya. Kita bisa lihat di sini yang paling bawah ini angkanya 54 juta. Lalu untuk sales installment-nya, kita ambil akun yang subtotalnya. Lalu kita lihat lagi ada freight collected-nya, yang ini ada angka 100.000. Jadi kita tinggal salin saja angka-angka yang ada di faktur ini. Lalu PPN-nya. Nama PPN-nya adalah PPN outcome. Jadi PPN outcome-nya juga kita tinggal salin saja dari soal ini. Tinggal kalau Excel bisa copy paste, kalau manual tinggal ditulis saja angkanya. Kalau udah, maka udah selesai untuk menyalin angka-angka yang ada di faktur ini. Tapi karena ini penjualannya akan secara kredit karena angsuran, tidak hanya kita input di dalam jurnal penjualan, tapi juga di jurnal umum kita perlu catat. Itu COGS-nya. Oke, kita buat dulu tanggalnya. Tanggal 2. Evidence number-nya kita tulis, nomornya. Deskripsinya nama akunnya, debit kreditnya. Debitnya adalah cost of goods sold-nya. Nanti kita lihat akunnya. Yang ini cost of goods sold of installment sesuai dengan ketentuan soal tadi. Lalu kreditnya adalah yang akun ini. Tetap karena barangnya berkurang, merchandise inventory. Yang ini angkat nama akunnya. Oke, sekarang nomor akunnya kita tulis. Yang cost of goods sold of installment. Sekarang adalah akunnya dan jumlah uangnya. Untuk nominalnya yang ada di sini, kita ambil dari, ya betul, kita ambil angkanya dari kartu persediaan. Jadi, setelah membuat nama akun seperti ini, kita akan ke kartu persediaan untuk menghitung angkanya. Sekarang kita ke inventory-nya. Tadi tanggal 2. Yang ini nomornya. Keterangannya adalah nama customer-nya. Karena tadi penjualan, berarti kan barangnya berkurang. Maka kepilihnya yang keluar atau out. Nah, sekarang lemari S, berarti yang bagian ini, 10 berkurangnya. 10
harganya ngikutin yang ada di kartu persediaan. Oke, lalu saldonya berarti jumlah saldo dikurangi yang keluar. Oke, kalau udah saldonya kita copy paste saja. Kalau terjadi penjualan, harga satuannya tidak akan berubah karena kita menggunakan metode rata-rata. Jika menggunakan rata-rata, jika harga pembeliannya berbeda, maka akan berubah untuk harga satuannya. Oke, kalau udah kita coba ke berikutnya, kartu yang berikutnya, karena saya pakai Excel, saya copy paste dan saya ganti angkanya. Ini 8. Harga satuannya yang 2.500.000 sesuai yang ada di sini. Kalau udah, sisanya ini sudah rumus semua, berarti 8 kali 2.500.000, 20 juta. Saldonya berarti tinggal 40 dikurangi 8, 32. Nah, yang untuk di sini berarti kali 2.500.000. Jadi walaupun copy paste diperhatikan ya kalau menggunakan Excel, harga satuannya ngikutin yang saldo terakhirnya. Untuk di jurnal umum kita jumlahkan yang ini 20 juta ditambah dengan 20 juta. Karena 10 kali 2 juta 20 juta. Lalu 8 kali 2.500.000 20 juta. Berarti totalnya adalah 40 juta. Oke, kalau udah kita kasih titik. Oke, sudah selesai untuk transaksi penjualan. Jadi, input di jurnal penjualannya, lalu buat di jurnal umum, kemudian angka yang ada di sini diambil dari kartu persediaan. Oke, selanjutnya kita ke dokumen nomor 3. Untuk dokumen nomor 3 ini merupakan voucher kas kecil. Artinya kita akan input ke dalam jurnal kas kecil atau petty cash. Kita buat tanggalnya, tanggal 4. Lalu nomornya kita salin ke dalam FID number. Oke. Lalu ini untuk pembelian perlengkapan toko. Jadi deskripsinya boleh ditulis pembelian perlengkapan toko. Nama akunnya kita lihat di neraca saldo awal atau di daftar akun ya. Nah, daftar akunnya. Karena perlengkapan toko kita pilih nama akunnya adalah Store Supplies. Lalu nomor akunnya kita tulis. Makanya kalau menggunakan Excel, saya akan membuat neraca saldo awalnya ada di salah satu sheet untuk memudahkan saya untuk mengambil nama akun dan nomor akunnya seperti ini. Angkanya adalah 300.000. Oke, debit kreditnya sama. Jadi kalau bikin jurnal kas kecil, cukup satu baris, satu transaksi seperti ini saja. Pembelian perlengkapan di jurnal kas kecil karena menggunakan voucher kas kecil. Deskripsinya nama keterangannya apa. Lalu yang pasti nama akunnya, akun name-nya apa, nama akunnya, Store Supplies, terus nomor akunnya dan jumlahnya. Kalau sudah, kita ke dokumen keempat. Dokumen 4 ini juga masih menggunakan voucher kas kecil, artinya kita masih di jurnal kas kecil. Kita lihat tanggalnya tanggal 5. Lalu kita tulis evidence number-nya. Seperti ini. Ini untuk pembayaran listrik. Rekening telepon, bukan rekening listrik ya. Rekening telepon bulan November. Nah, jadi boleh kita bikin di sini pembayaran telepon November. Nah, biar nggak terlalu panjang keterangannya. Oke, kita menggunakan akun karena ini adalah tagihan November, maka kita akan menggunakan akun yang ini, accrued expense atau hutang beban.
Lalu nomor akunnya, angkanya kita lihat di sini 850. Oke, sudah selesai kita menyelesaikan dokumen nomor 4 menggunakan voucher kas kecil yang dimana kita input ke dalam jurnal kas kecil. Demikian video kali ini kita sudah input dokumen pertama sampai dengan 4. Nanti kita akan sambung lagi di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.